Mega bilang hubungan Bu Mega dengan Pak Presiden itu baik-baik saja, tapi kita tahu dinamika belakangan politik Pak Presiden dan Bu Mega cukup digambarkan sama publik cukup panas, Pak. Ada rencana pertemuan Pak Presiden dan Bu Mega dalam waktu dekat, Pak, kira-kira? Saya belum tahu jadwalnya, ya belum tahu kan. Dalam bulan Agustus ini kan juga ada banyak event ya. Yang jelas nanti pada tanggal 16 ada pidato kenegaraan, terus kemudian tanggal 17 ada upacara detik-detik proklamasi, di mana nanti Presiden akan hadir menjadi inspektur upacara di IKN. Ini untuk Bu Mega sendiri sebenarnya sudah diundang belum sih, Pak? Undangan untuk jadi mantan Presiden akan diundang untuk hadir di upacara detik proklamasi di IKN. Sedangkan Presiden dan mantan Wakil Presiden itu diundang hadir di di Istana Merdeka. Tapi ada konfirmasi belum Pak, antara mungkin Pak SBY dan Bu Mega apakah akan hadir? Kami belum karena proses undangan juga masih akan segera dikirim. Kami akan cek dan konfirmasi. Pak, terkait dengan isu cawe-cawe Pak Presiden terhadap kepengurusan PDIP yang baru, ini kan juga mengemuka baru-baru ini banget Pak. SK kepengurusan kembali katanya sudah ada tim. Iya, ini tadi saya tunjukkan ke Pak Presiden, beliau juga ada berita apa ini gitu. Padahal kita beliau sama sekali tidak tahu sama sekali mengenai itu. Jadi nggak ada sama sekali cerita itu. Pak, soal mobil sewa yang di IKN itu kan katanya angkat 25 juta per hari Pak, dan katanya butuh 1.000 unit Pak, itu gimana teman-teman? Jadi untuk apa untuk upacara? Jadi untuk upacara ini kan kapasitas IKN, infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas, dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas, tol belum sepenuhnya jadi, bandara di IKN juga belum jadi. Ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus awal September. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sarana prasarana transportasi. Oleh karena itu tantangannya bukan hanya jumlah mobil, tantangan yang paling karena terbatas maka kita akan menggunakan bus gitu. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Jadi kita bagi-bagi tugas. Kalau itu kan kalau penyelenggaraan upacara itu kan memang dibiayai oleh negara ya. Tidak ada masalah, setiap tahun juga. Itu dikritik terlalu mahal gitu Pak, 25 juta per hari untuk angkot gitu. Oh iya, itu kan lokal, pasar lokal, itu bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan bus. Berapa Pak bisnya Pak nanti? Aduh, nggak tahu. Itu bis listrik berarti ya Pak? Atau bis biasa? Kan ada juga keterbatasan infrastruktur yang ada di sana kan. Kita harus menyediakan banyak bus, itu pun kita sudah berkoordinasi dengan aparat setempat, aparat di Kaltim, Pemda, Pemkab, dengan Kapolda, dengan Pangdam, bersama-sama berkolaborasi untuk agar apa yang dibutuhkan dalam proses detik-detik proklamasi itu bisa tercukupi. Soal PP kesehatan kan itu cukup progresif, tapi belakangan banyak juga masyarakat yang menyuarakan soal misalnya kontrasepsi untuk remaja menjadi perhatian itu kurang sesuai sama budaya segala macam itu. Aduh, tanya Pak Menkes lah, ya. Kalau anggaran upacara IKN akhirnya membengkak nggak Pak? Tadi kayak transportasi. Ya karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di 2 tempat. Tentu saja anggarannya ya tentu lebih besar daripada sebelumnya, tetapi tidak signifikan. Nggak apalah saya. Berapa kali lipat Pak? Aduh, mungkin Pak Kasetpres ya tahu. Pak, penggunaannya bus itu tadi bus yang biasa atau bus listrik? Tergantung ketersediaan di tingkat lokal. Atau campur gitu? Ya, kan tergantung ketersediaannya di sana. Berarti izin
kemarin kan Pak Pratik sempat bilang katanya banyak ormas yang nanti untuk ikut upacara di IKN. Ormas-ormas apa saja Pak mungkin bisa disebutkan? Sebetulnya ada keinginan yang luar biasa untuk hadir di IKN. Jadi surat-surat masuk, saya nggak hafal ya, ada surat masuk dari organisasi-organisasi macam-macam yang kita terima. Tapi kami sampaikan bahwa peserta upacara di IKN itu adalah by invitation ya, kita yang undang karena sekali lagi itu kan sangat-sangat terbatas. Kita fokus pada peserta dari masyarakat lokal. Karena kan kalau masyarakat lokal itu kan tidak membutuhkan daya dukung yang misalnya pesawat, kan nggak mudah juga ya. Kita memikirkan bagi beliau diundang tapi kemudian nggak bisa hadir karena kekurangan pesawat, tidak ada hotel yang siap di sana dan seterusnya. Jadi, Salah satunya mungkin Pak Mas dari banyak. Nggak salah sebut. Ya. tahun 2018 lalu kan Pak Pratik sempat juga bertemu dengan adik Joni yang waktu itu pas pacar Joni Pak namanya Manjat. yang pemanjat yang bendera itu di Oke. Bendera. Oke. Waktu itu kan Pak Presiden juga Iya. Pak Joni mengungkapkan kepada Presiden jika ditanya akan masuk TNI dan sekarang dia mendaftar TNI tapi tidak diterima. Oh tidak gitu. lulus. Saya nggak tahu saya. Ini menjadi viral karena Joninya meminta Pak Presiden untuk Oh gitu. Janji. Oke. Ya mungkin karena ada parameter juga ya, saya nggak tahu. Tapi kami akan cek. Tentu saja kan ada proses seleksi. Oke, saya kira itu ya. Sidang kabinet Pak, apakah bahasannya tentang apa gitu? Apakah sudah ditetapkan TNI? Jadi itu sidang kabinet paripurna. Tentu saja pembahasannya akan lebih bersifat umum ya. Lebih seperti sidang kabinet pada paripurna pada umumnya. Jadi nanti kita akan sidang kabinet paripurna di sana, semua menteri diundang hadir. Tapi kan biasanya ada bidang khusus Pak, misalkan ekonomi kayak yang terakhir Ya, kemarin. biar sidang kabinet itu perencanaan tahun depan, evaluasi tahun ini, gitu kan. Apalagi ini kan di masa-masa akhir kan pemerintahan Pak Presiden Jokowi kan, kemudian transisi ke Pak Presiden Prabowo, ya, sekitar itu. Ya. Hari Jumat bener Pak Presiden ketemu Suryapalo ya? Gimana? Di sini. Kalau saya pas pulang kampung dan enggak. Ayo, oke, Pak. Sudah ada ini juga nggak Pak konfirmasi kalau Presiden hadir Kongres Nasdem Pak Waduh, belum. Agustus tanggal Terus, 20. kami cek belum ya. Saya belum cek. Tanggal berapa sih? Tanggal 20-an Tanggal 20-an Agustus. Ya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dok. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.